Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nurrohmasari, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maksudnya yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Yang kedua, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Maksudnya, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan kodrat sebagai manusia, maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik atau murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Setiap anak dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah zaman sehingga cara mendidik yang kita lakukan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembelajaran yang berpihak pada murid dengan asas trikon. Yang pertama, continue. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini dimaksud mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantar murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang sama. Yang kedua, kegiatan pemberian penyampaian materi atau layanan dalam mapel bimbingan konseling, kalau saya karena guru mapel bimbingan konseling, dilakukan masih sebagian banyak secara klasikal, meskipun sudah melakukan menggunakan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Namun metode yang saya gunakan dalam layanan masih kurang kreatif. Yang ketiga, murid dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila mendapatkan nilai di atas KKM. Yang selanjutnya, saya pernah memberikan sanksi kepada murid, meskipun sanksinya tidak berat, hanya ringan saja. Mulanya saya kira memberikan efek jera, sehingga bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik.
Menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham apa itu pendidikan dan pengajaran. Yang selanjutnya, saya harus mencoba berbagai metode atau teknik layanan yang menarik dan berpusat pada siswa. Yang selanjutnya juga kemudian perilaku saya yang memberikan hukuman biar memberikan efek jerah tadi, seharusnya tidak begitu. Guru bukan memberikan hukuman, tetapi menuntun, memberikan contoh siswa untuk lebih berperilaku positif. Yang selanjutnya, apa yang segera Anda terapkan atau saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Yang saya terapkan, kita sebagai guru diharuskan mampu menyesuaikan layanan atau pembelajaran dengan disesuaikan dengan era sekarang, yaitu era digital, sehingga kita harus menguasai sesuai dengan perkembangan zaman. Berkenaan kodrat alam, saya jadi lebih memahami bahwa murid dengan memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lainnya, terutama di bakat dan kemampuan masing-masing. Sehingga kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembangnya bakat dan minat tersebut supaya siswa mampu menentukan dan memilih untuk mewujudkan cita-citanya. Selain itu, merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan berbagai model metode, baik juga memberikan pembelajaran agar menarik sesuai kodrat zaman siswa, sehingga atau diharapkan siswa termotivasi dalam pembelajaran akan lebih menarik lagi. Langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan yaitu mengimplementasikan dalam proses layanan yang akan saya berikan dan dalam hal belajar mengajar, sehingga murid mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman, serta murid bisa lebih mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya tanpa harus mendapatkan tekanan dan ataupun paksaan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.